Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan yang sengit akhirnya mencapai titik penting. Boruto dan Kashinkoji berhasil membakar tubuh ayah Momoshiki, sang dewa Otsutsuki tertinggi, dengan api yang berasal dari alam asli, bukan dari cakra. Karena itulah, api ini sangat sulit untuk diserap oleh ayah Momoshiki. Beberapa saat kemudian, Boruto mulai terbang ke udara dengan kekuatan Jannya. Ia mengangkat satu tangannya yang dikelilingi pusaran cakra berwarna biru. Dengan tenang, ia membuka telapak tangannya dan membentuk teknik baru bernama Tomogoroshi Haikotsu. Kekuatan ini digunakan Boruto untuk menghancurkan tubuh ayah Momoshiki yang masih terbakar di dalam segel besar. Tombak-tombak energi dari teknik itu melesat ke arah tubuh ayah Momoshiki dan tepat menusuk bagian dadanya. Tubuh ayah Momoshiki mulai berubah menjadi abu secara perlahan. Dalam keadaan sekarat, ia hanya bisa mengumpat sambil berteriak, "Sial, apakah aku benar-benar tidak punya pilihan lain?" Pada saat itu, perut ayah Momoshiki terlihat mulai retak, mungkin karena tubuhnya sudah tidak mampu menahan tekanan dari api yang terus berkobar. Boruto lalu mengendalikan api itu agar terus membesar dan tidak padam. Kashinkoji ikut memperkuat apinya agar terus menyala. Kedua sumber api itu kemudian menyatu, menciptakan pusaran api besar yang membakar tubuh ayah Momoshiki dengan hebat. Ia menjerit lebih keras karena tubuhnya sudah mulai hancur, apalagi kedua tangannya sudah terputus akibat terkena efek dari Tomogoroshi Haikotsu. Boruto menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sepertinya dia akan benar-benar mati dalam beberapa menit ke depan." Sasuke menjawab dengan datar, "Aku juga berharap begitu. Jika benar, berarti satu musuh besar berhasil kita kalahkan." Namun, tiba-tiba retakan di perut ayah Momoshiki semakin melebar. Sasuke yang melihatnya berkata dengan serius, "Ada yang aneh dengan keretakan ini. Kenapa tubuh Otsutsuki bisa mengalami hal seperti itu?" Boruto berpikir sejenak lalu membalas, "Mungkin itu karena cakranya terkuras sangat banyak. Bisa jadi itu efek samping dari penggunaan kekuatannya yang terlalu berlebihan." Namun Sasuke terlihat terdiam, seolah mengingat sesuatu. Ia berkata, "Aku jadi ingat saat melawan Jigen dulu. Waktu itu, aku juga melihat retakan yang sama, tepat di bagian perutnya. Tapi keretakan itu bukan karena cakra yang habis. Saat itu aku menyadari bahwa Jigen punya sesuatu yang dipasangkan dalam tubuhnya. Semacam alat atau segel yang menahan kekuatan besar dalam dirinya. Bisa dibilang, seperti limiter. Tubuh Jigen tidak mampu menahan kekuatan Ishiki sepenuhnya, jadi dibatasi dengan segel itu." Sasuke lalu menatap Boruto dan berkata, "Maaf, Boruto. Sepertinya dugaanku lebih masuk akal. Retakan itu bukan karena kehabisan cakra, tapi karena ada limiter yang terpasang di tubuh ayah Momoshiki." Boruto langsung terkejut dan menatap Sasuke. "Apa maksudmu? Jadi, kau yakin bahwa dia memang sengaja membatasi kekuatannya?" Kashinkoji yang ada di dekat mereka juga terlihat kaget dan tidak berkata apa-apa. Lalu Boruto kembali berkata dengan nada serius, "Kalau itu benar dan limiter itu lepas, kita semua akan berada dalam bahaya besar. Kita tidak boleh membiarkannya bangkit sepenuhnya." Tanpa buang waktu, Boruto dan Sasuke langsung menyerang ayah Momoshiki secara bersamaan. Sasuke memanggil panah indra dan meluncurkannya ke arah lawan. Panah itu menghantam tubuh ayah Momoshiki dan menciptakan ledakan besar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Retakan di perut ayah Momoshiki pecah, dan dari sana mengalir cairan hijau aneh. Seketika itu juga, api milik Boruto dan Kashinkoji padam, seperti diserap oleh sesuatu. Boruto panik dan berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa apiku yang tadi begitu kuat, sekarang lenyap begitu saja?" Tiba-tiba, tubuh ayah Momoshiki mulai berubah. Limiternya terlepas. Rambutnya menjadi lebih panjang hingga menyentuh tanah. Kini terlihat jelas bahwa bentuk tubuh ayah Momoshiki yang selama ini mereka lawan hanyalah bentuk terbatas. Maka tak heran jika dulu Naruto masih mampu mengimbanginya. Namun kali ini, setelah limiternya dilepas, kekuatannya telah meningkat jauh melebihi batas. Ayah Momoshiki berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka bisa dipojokkan sampai sejauh ini. Kalian memaksaku untuk melepaskan limitasi tubuhku, hanya agar aku bisa tetap hidup." Boruto menggertakkan giginya dan membalas, "Sial, aku benar-benar tidak tahu bahwa dia punya limiter yang dia pasang sendiri." Boruto langsung menyerang dengan menebaskan pedang Kusanaginya ke punggung ayah Momoshiki, tapi tak terjadi apa-apa. Pedangnya sama sekali tidak bisa melukai tubuh musuhnya itu. Ia berkata, "Apa?
Kusanagiku tidak mempan padanya. Ayah Momoshiki lalu mencengkeram leher Boruto dengan tangan besar dan kukunya yang panjang. Ia melesatkan laser penghancur regenerasi ke arah Boruto. Namun, di saat genting itu, Sasuke menggunakan Amenoteji Kara untuk menukar posisinya dengan Boruto. Kini, Sasuke yang berada di dalam cengkeraman ayah Momoshiki. Laser penghancur itu diarahkan tepat ke wajah Sasuke. Dari kejauhan, Boruto berteriak keras, "Guru Sasuke! Cepat hindar!" Sasuke langsung menggunakan Amenoteji Kara sekali lagi dan menukar dirinya dengan pohon di dekat situ. Akibatnya, pohon itu hancur terkena laser milik ayah Momoshiki. Sasuke menarik napas berat dan berkata, "Sial, kita benar-benar tertipu. Aku tidak menyangka kalau dia sengaja membatasi kekuatannya dengan limiter seperti itu." Sementara itu, dalam pikirannya, ayah Momoshiki berkata pada dirinya sendiri, "Limiterku sudah aku lepas. Kekuatan ini membuatku berada di tingkat tertinggi. Tapi risikonya besar. Jika aku menggunakan kekuatan ini terlalu banyak, aku mungkin akan kehilangan kesadaranku sepenuhnya." Di waktu yang sama, Momoshiki yang berada di dalam tubuh Boruto mencoba menghubungi ayahnya menggunakan kekuatan Shinjutsu. Ia berkata, "Ayah, ini aku. Percakapan ini hanya bisa kita berdua dengar, jadi tidak akan ada yang tahu. Aku ingin bertanya soal limiter di tubuhmu. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Aku bahkan tidak pernah tahu kau punya kekuatan sebesar ini." Ayah Momoshiki menjawab, "Dulu, aku memakan ribuan buah cakra dari planet-planet lain. Tapi tubuhku tidak sanggup menampung semua kekuatan itu. Jadi, aku menciptakan segel dari Shinjutsu untuk membatasi kekuatanku sendiri. Ini bukan teknologi ninja ilmiah, melainkan limiter khusus yang aku ciptakan dari kekuatan segel Shinjutsu yang kupelajari sendiri." Momoshiki menjawab lagi, "Jadi itu alasannya? Tapi kenapa kau tidak bisa menampung kekuatanmu, padahal Otsutsuki itu seharusnya punya potensi menjadi dewa tertinggi?" Ayah Momoshiki mulai menjelaskan tentang asal-usul para Otsutsuki. Ia berkata bahwa semua Otsutsuki sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi dewa tertinggi. Namun, setiap Otsutsuki lahir dengan genetik yang berbeda-beda. Tidak semua memiliki genetik yang sempurna. Bahkan, ada juga yang mengalami kelainan genetik. Ayah Momoshiki sendiri adalah salah satu contohnya. Ia mengakui bahwa tubuhnya memiliki kelainan biologis yang membuatnya tidak mampu menampung kekuatan dalam jumlah besar. Jika ia memaksakan diri, maka bukan tidak mungkin dirinya akan kehilangan kesadaran dan justru dikendalikan oleh kekuatan yang ada dalam tubuhnya sendiri. Mendengar hal itu, Momoshiki bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan tubuh Shibai? Apakah dia juga punya kelainan seperti ayah?" Ayah Momoshiki menggeleng pelan, lalu menjawab, "Tidak, Shibai adalah kebalikannya. Dia memiliki genetik yang sempurna. Bahkan jika dia memakan ribuan buah cakra sekalipun, tubuhnya tetap stabil dan tidak akan mengalami efek negatif apapun. Berbeda denganku, tubuhku akan mengalami gangguan hebat jika menerima kekuatan sebesar itu. Aku bisa kehilangan kendali atas diriku sendiri." Momoshiki terlihat berpikir, lalu bertanya lagi, "Kalau memang begitu, lalu bagaimana nasib ayah sekarang? Bukankah limiternya sudah dilepaskan?" Ayah Momoshiki menjawab dengan nada serius, "Benar, saat ini aku sudah bisa mengakses kekuatan sebenarnya dari seorang dewa tertinggi. Tapi ada risiko besar. Tubuhku memang bisa menampung kekuatan itu, tapi kesadaranku tidak selalu stabil. Bisa saja di saat tertentu, kekuatan itu mengambil alih kesadaranku dan aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Yang akan tetap ada hanyalah tubuhku, sedangkan kesadaranku mungkin akan hilang." Dari penjelasan ayah Momoshiki, terungkap bahwa dirinya memang menyimpan kekuatan besar yang ia tutupi dengan limiter karena tubuhnya yang cacat secara biologis. Jika limiter itu dilepas, maka kekuatan itu bisa lepas kendali. Ini seperti yang terjadi pada Obito dan Madara di masa lalu. Madara, yang memiliki genetik sempurna, bisa menampung kekuatan Jubi tanpa masalah. Tapi Obito, yang tubuhnya belum siap, sempat kehilangan kesadaran karena Jubi justru mengambil alih tubuhnya. Adegan kemudian kembali pada perbincangan antara ayah Momoshiki dan anaknya. Dengan ekspresi serius, ayah Momoshiki berkata, "Jika aku bertarung tanpa limiter, aku bisa menghancurkan siapa saja dengan mudah. Bahkan Shibai bisa kuhancurkan hanya dengan satu serangan. Tapi masalahnya, aku bisa kehilangan kendali dan kesadaran saat kekuatan ini keluar sepenuhnya." Momoshiki menanggapi, "Kalau begitu, apa rencananya sekarang? Apakah ayah akan memasang kembali limiter itu?" Ayah Momoshiki menjawab,
Sepertinya tidak. Boruto dan Naruto saja sudah bisa mendesakku saat aku menggunakan limiter. Jadi aku rasa tidak perlu lagi aku menahannya. Aku akan bertarung dalam wujud asliku. Tapi kalau aku kehilangan kesadaran, aku ingin kau masuk ke dalam tubuh Boruto dan mencoba menyadarkanku. Momoshiki terlihat ragu. Ia berkata, tapi bagaimana caranya? Kekuatan yang kumiliki tidak sebanding dengan milik ayah. Apa mungkin aku bisa menyadarkan ayah? Ayah Momoshiki menjawab pelan, lakukan apa saja yang bisa kau lakukan. Sampai sekarang memang belum ada cara pasti. Tapi kalau aku benar-benar kehilangan kesadaran, maka tidak ada pilihan lain. Hancurkan siapapun yang menghalangi. Jika tidak, maka semua bisa berakhir buruk. Di tempat lain, Boruto dan Sasuke sedang mengamati pergerakan ayah Momoshiki. Sasuke berkata pelan, ini aneh. Kalau ayah Momoshiki memang sekuat ini, kenapa dia harus memasang limiter pada tubuhnya sendiri? Bukankah itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya? Boruto menjawab, aku juga merasa begitu. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Mungkin itu sebabnya dia membuat limiter khusus menggunakan Shinjutsu agar kekuatannya tetap terkendali. Tiba-tiba, Naruto muncul dalam komunikasi mereka dan bertanya, bagaimana kondisi di sana? Apakah rencananya berhasil? Boruto terlihat ragu dan menjawab, maaf ayah, rencananya gagal. Ada kejadian di luar dugaan yang membuat semuanya berubah. Aku harap ayah bisa segera datang ke sini. Naruto yang mendengar hal itu langsung panik. Apa? Gagal? Bukankah kalian sudah melakukan semua yang tertulis di gulungan Amado? Boruto menjawab, gulungan itu tidak salah. Isinya memang berguna untuk mengalahkan para Otsutsuki. Tapi ada satu hal yang tidak tercatat di sana. Saat aku dan Kashinkoji membakar tubuh ayah Momoshiki, limiter di tubuhnya ikut terbakar oleh kekuatanku. Itu membuat tubuhnya berubah wujud menjadi jauh lebih mengerikan. Sasuke menambahkan, informasi dari gulungan itu memang bermanfaat, tapi Amado mungkin tidak tahu tentang kondisi tubuh ayah Momoshiki secara keseluruhan. Tidak ada informasi tentang limiter itu di dalam gulungan. Naruto terlihat kesal dan berkata, ini menyebalkan. Aku akan segera ke sana. Diperlihatkan Naruto, Toneri, dan Hamura langsung terbang menuju lokasi Boruto dan Sasuke. Kembali ke Boruto yang kini sedang berdiri berhadapan dengan ayah Momoshiki. Ia bertanya, kenapa kau memasang limiter pada tubuhmu sendiri? Apa alasannya? Ayah Momoshiki hanya menjawab singkat, itu rahasia. Kau tidak perlu tahu apa yang terjadi dalam tubuhku. Sasuke menyela, aku yakin kau menyembunyikan sesuatu. Tapi tanpa kau bilang pun, aku pasti akan menemukan jawabannya. Ayah Momoshiki menanggapi dengan nada dingin, apa kalian ingin mati? Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sasuke tak mundur sedikit pun. Ia berkata, aku tidak takut. Sampai sekarang, aku masih hidup meski kau sudah mencoba membunuhku berkali-kali. Ayah Momoshiki tertawa kecil, lalu berkata, jangan kira aku yang sekarang masih sama seperti sebelumnya. Karena kalian sudah memojokkanku sejauh ini, aku akan memberimu hadiah berupa kekuatanku yang sebenarnya. Diperlihatkan ayah Momoshiki mengaktifkan Jogan. Cakra besar mengalir dari matanya ke telapak tangannya. Jari-jarinya berubah warna, dan ia menempelkan telapak tangannya ke tanah. Tak lama, tanah itu berubah membentuk pola lingkaran dengan persegi di dalamnya, diikuti oleh beberapa lingkaran kecil yang menyala. Boruto melihat pola lingkaran yang muncul di tanah dengan tatapan cemas. Dia berkata, pola apa itu? Aku merasa ini pertanda buruk, sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Dalam hitungan detik, pola itu semakin menebal dan tiba-tiba dari pola tersebut muncul ombak besar yang berasal dari elemen air atau Suiton. Ayah Momoshiki tampak mengendalikan gelombang air itu hingga membentuk ombak yang sangat tinggi. Boruto yang melihat kejadian itu berkata dengan serius, ini adalah Suiton yang sangat besar tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Seperti ada zat yang tidak biasa bercampur. Tak lama kemudian, Hagoromo yang memiliki kemampuan Rikudo, mampu merasakan zat yang menyatu dalam Suiton tersebut. Ia berkata, Boruto, kamu harus segera menyelamatkan para aliansi dengan menggunakan kemampuan jamu milikmu. Setelah itu, aku akan memberikan kekuatan Rikudo kepada mereka supaya mereka bisa terbang. Serangan kali ini sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Boruto bertanya, kekuatan apa yang kau maksud, Hagoromo? Dengan tenang,
Hagoromo menjelaskan, Suiton yang dikeluarkan oleh ayah Momoshiki bukan jutsu biasa. Aku merasakan ada zat asam yang bercampur di dalamnya, zat itu mampu merusak sel-sel tubuh. Mungkin masih ada zat lain yang bercampur, tapi aku tidak bisa merasakannya dengan jelas karena kekuatanku masih kalah jauh dengan ayah Momoshiki. Setelah mendengar itu, Boruto segera menciptakan banyak bunshin tanpa hitungan yang jelas dan mulai terbang ke berbagai lokasi tempat para aliansi berada. Naruto yang sedang mengamati Boruto bertanya dengan heran, "Ada apa ini? Apakah ini tanda ancaman baru?" Naruto yang baru saja tiba di lokasi terlihat terkejut ketika melihat ombak air Suiton yang menjulang sangat tinggi itu. Ayah Momoshiki berkata dengan nada dingin, "Uzumaki Naruto, karena kau baru datang, sekalian saja aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan ini." Ia kemudian melebarkan ombak Suitonnya hingga seluruh daratan berubah menjadi lautan. Desa Konoha pun terendam oleh air Suiton yang sudah tercampur zat asam itu. Ayah Momoshiki berkata dengan suara penuh ancaman, "Dengan ini, kalian semua pasti akan mati." Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para aliansi tiba-tiba muncul terbang di atas langit. Boruto pun bertanya, "Apakah kalian semua baik-baik saja? Maafkan aku karena aku tidak bisa memberikan kekuatanku sepenuhnya kepada kalian. Kalian yang mendapatkan kekuatan untuk terbang itu dipegang oleh bunshinku." Ternyata, Boruto dan Hagoromo menggabungkan kekuatannya untuk menyelamatkan para aliansi. Karena ingin menghemat cakra, hanya beberapa shinobi yang diberi kekuatan Rikudo dan Jogan, sehingga mereka bisa terbang sendiri, sedangkan yang lain digendong oleh bunshin Boruto. Melihat itu, ayah Momoshiki mencoba menyerang lagi. Ia mengaktifkan jurus Juugannya dan melesatkan besi hitam ke arah bunshin Boruto yang sedang menggendong para aliansi. Serangan itu membuat beberapa aliansi terjatuh ke dalam air Suiton yang sudah tercampur zat asam, dan beberapa dari mereka terlihat kulitnya melepuh akibat zat berbahaya dalam air itu. Ino, yang sedang digendong oleh bunshin Boruto, berteriak, "Boruto, bagaimana sekarang? Daratan sudah berubah jadi lautan asam. Apa kamu sudah punya rencana?" Boruto menjawab, "Tunggu sebentar, aku masih berpikir. Aku minta tolong supaya kamu terus aktifkan Shintenshi no Jutsu agar aku bisa lebih mudah berkomunikasi dengan ayah dan guru Sasuke." Sementara itu, ayah Momoshiki yang memperhatikan keadaan dengan penuh waspada menyadari sesuatu. Dalam hatinya ia berkata, "Jadi begini rupanya. Mereka bisa berkomunikasi diam-diam. Aku tidak menyangka ini." Ia mendengarkan perbincangan rahasia Boruto dan Ino dengan seksama. Ayah Momoshiki berpikir, selama aku bertarung dengan limiter, aku tidak bisa mengetahui pembicaraan mereka. Tapi sekarang aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Pemilik kekuatan ini pasti dia yang memakai baju ungu. Baiklah, aku akan musnahkan mereka satu persatu. Ayah Momoshiki kembali melesatkan besi hitam super cepat ke arah Ino. Karena kekuatan besi hitam ini hanya bisa dirasakan oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan besar, Ino yang sedang digendong bunshin Boruto tidak menyadari serangan itu. Dalam sekejap, besi hitam itu menusuk bahu Ino, dan dia tampak panik. Ayah Momoshiki melancarkan serangan yang sama pada bunshin Boruto lainnya. Ino pun terjatuh ke bawah. Saat itu, Denki tiba-tiba melompat dari cengkeraman bunshin Boruto dan menendang Ino ke atas, sehingga Ino terbang sementara Denki jatuh masuk ke dalam lautan asam. Naruto yang berada agak jauh langsung mencoba terbang mendekati Ino sambil memanjangkan tangan dengan kekuatan Kurama. Namun Denki sudah terlalu jauh masuk ke dalam lautan asam dan tubuhnya hancur. Tidak ada yang sempat menyelamatkannya karena kejadian ini berlangsung begitu cepat. Sarada yang sedang digendong bunshin Boruto berkata dengan suara sedih, "Denki, aku tidak percaya kau bisa mati begitu cepat." Semua teman seangkatan Boruto hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata-kata melihat keadaan yang semakin buruk. Boruto yang asli masih berusaha memusatkan cakra di dekat Hagoromo agar ribuan bunshin tetap mampu menggendong para shinobi. Ia menggerutu, "Sialan, aku gagal menyelamatkan para aliansi. Sudah banyak yang menjadi korban, bahkan Denki juga mati." Hagoromo mencoba menenangkan, "Tenang, jangan panik. Kita pasti akan menemukan jalan keluar." Tak lama kemudian, ayah Momoshiki menciptakan Bijudama dan meledakannya tepat di lokasi para shinobi yang mengambang di air. Akibatnya, para shinobi yang berada di air itu hancur dan musnah. Ayah Momoshiki kemudian melihat ke sekeliling dan menyadari masih ada satu orang yang belum terkena serangan, yaitu Denki. Ia kembali meluncurkan Bijudama ke arah Denki yang sudah mati. Namun dengan sigap Boruto menendang Bijudama itu hanya menggunakan satu kaki, dan bola ledakan itu terpental kembali mengenai ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki terkena ledakan dan terpental jauh.
Boruto segera mengejarnya dengan kecepatan tinggi sambil berkata, "Ayah, tolong amankan dulu para aliansi ke lokasi bukit di sana. Aku tidak ingin teman-teman kita mati 2 kali." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Baik, ayah mengerti." Boruto kembali mengejar ayah Momoshiki sambil melemparkan banyak shuriken ke arahnya. Shuriken-shuriken itu menancap di tubuh ayah Momoshiki dalam jumlah yang cukup banyak. Ternyata Boruto sudah memasang cakra pada shuriken-shuriken tersebut sehingga dia bisa berteleportasi dengan cepat ke arah shuriken miliknya sendiri. Dalam waktu singkat, Boruto tiba di dekat shuriken yang menancap di tubuh ayah Momoshiki dan langsung menciptakan Rasengan Uzuhiko dengan konsentrasi tinggi. Cakra planet yang sangat besar diserap oleh Boruto. Ia menghantamkan rasengan itu tepat di punggung ayah Momoshiki. Namun gerakan ayah Momoshiki jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia menghindar dan kemudian menyerap cakra miliknya sendiri yang berasal dari dimensi lain. Dengan konsep yang mirip Rasengan Uzuhiko, ayah Momoshiki mengelilingi tubuhnya dengan cakra yang sangat besar. Ia menghantamkan kekuatannya ke tangan Boruto dan terjadi benturan hebat antara kekuatan keduanya. Sebuah ancaman baru telah muncul. Kali ini, Sarada dan Mitsuki bersiap menghadapi sosok misterius bernama Ryu. Dalam adegan awal, terlihat Ryu menatap tajam ke arah Mitsuki. Tatapannya begitu dingin dan menyeramkan. Dengan suara tenang tapi penuh tantangan, Ryu berkata, "Mitsuki, Sarada, sepertinya kalian akan menjadi lawan berikutnya yang harus aku hadapi. Sudah lama aku menunggu pertarungan ini." Setelah mengucapkan itu, Ryu langsung menciptakan ribuan jarum kecil dari pasir besi. Jarum-jarum itu berterbangan di udara, lalu ia lemparkan ke arah Sarada dan Mitsuki. Namun, Mitsuki dengan sigap memanggil ratusan ular dari bawah tanah. Ular-ular itu muncul dan membentuk barikade untuk menahan hujan jarum dari pasir besi tersebut. Saat Mitsuki fokus bertahan, Sarada mengambil kesempatan untuk menyerang. Ia mengaktifkan dojutsunya, lalu dari matanya memancar kekuatan yang besar. Dengan cepat, Sarada menembakkan api hitam Amaterasu ke arah Ryu. Api itu melesat dan mulai membakar tubuh Ryu. Tak berhenti di situ, Sarada juga mengumpulkan cakra listriknya dan membentuk Chidori Nagashi yang menyala terang di tangannya. "Mitsuki, lindungi aku akan menyerangnya dari depan," ujar Sarada. Mitsuki mengangguk cepat dan terus bertahan dengan ular-ularnya. Sarada berlari cepat, bahkan lebih cepat dari biasanya berkat efek dari Chidori Nagashi. Ia bersiap menghantamkan serangan ke arah Ryu, namun Ryu langsung menciptakan benteng besar dari pasir besi dalam bentuk persegi. Sarada menghentikan langkahnya dan berkata, "Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menembusnya? Benteng ini terlalu kuat." Sarada lalu mengambil keputusan cepat. "Kalau begitu, aku akan keluarkan Susanoo milikku," gumamnya. Susanoo besar milik Sarada muncul dan berdiri dengan megah. Ini pertama kalinya Sarada mengaktifkannya lagi setelah sekian lama tidak bertarung. Ia langsung menendang benteng pasir besi Ryu hanya dengan satu kaki dari Susanoo-nya. Benteng itu langsung hancur. Ryu tampak terkejut, namun tidak menyerah. Ia langsung menciptakan biju dama dari Rinnegan miliknya dan menembakkannya ke arah Sarada. Namun, dengan tenang, Sarada mengangkat satu tangan Susanoo-nya dan menebas biju dama itu. Ledakan besar terjadi di udara. Ryu berkata pelan, "Kalau ada yang bisa menahan biju damaku, berarti dia punya kekuatan yang luar biasa. Baiklah, aku akan uji seberapa kuat pertahanan Susanoo Myu." Tanpa ragu, Ryu terbang dan langsung menghantam kepala Susanoo Sarada dengan satu tendangan kuat. Susanoo milik Sarada retak dan hancur. Sarada terdorong kuat hingga terpental dan jatuh menghantam tanah. Mitsuki yang melihat Sarada terluka segera melompat dan melindunginya. Ia menggunakan ular-ular besar untuk melilit tubuh Ryu. Ular-ular itu kemudian memancarkan laser dan meledakkan tubuh Ryu dengan keras. Ledakan itu membuat Ryu terpental jauh ke hutan dengan sebagian tubuhnya hancur. Mitsuki langsung menghampiri Sarada dan bertanya, "Sarada, apa kau baik-baik saja? Kau terluka?" Sarada menjawab sambil mencoba bangkit, Aku tidak menyangka akan terpental seperti itu. Melawan ego Jubi seperti Ryu saja aku sudah kewalahan. Bagaimana mungkin kita bisa membantu Boruto melawan Dewa Otsutsuki tertinggi?" Mitsuki menenangkan Sarada dengan berkata, "Tenang saja, Sarada. Memang tim 7 sedang tidak lengkap karena Boruto harus bertarung dengan ayah Momoshiki, tapi itu bukan alasan kita untuk menyerah.
Kita tidak boleh mengecewakan Boruto dan aliansi. Sarada hanya diam dan kemudian mencoba berdiri dengan perlahan. Mitsuki kembali berkata, Sarada, gabungkan kekuatanmu denganku. Kita harus menggunakan kekuatan bersama sekarang juga. Sarada terlihat bingung dan bertanya, gabungkan kekuatan? Maksudmu bagaimana, Mitsuki? Mitsuki menjelaskan, salurkan Chidori Nagashi MU ke tubuhku. Aku akan menggabungkannya dengan Sage Modeku. Cepat, waktu kita tidak banyak. Sarada lalu menaruh tangannya pada tubuh Mitsuki dan menyalurkan energi listrik dari Chidori Nagashi. Ryu yang melihat mereka berdua bersiap langsung menciptakan kepalan besar dari pasir besi untuk menghentikan serangan mereka. Namun Sarada dan Mitsuki telah siap. Mitsuki membentuk pusaran cakra di kedua tangannya sambil ular-ular besar keluar dari tanah mengelilingi tubuhnya. Sarada terus menyalurkan Chidori Nagashi hingga tubuh Mitsuki dan semua ular miliknya terselimuti listrik biru yang menyala. Bersama-sama, mereka memegang satu pusaran cakra sambil berteriak, hancurlah, Ryu. Ini kombinasi kami, Fukugo Senriku. Ratusan ular bermuatan Chidori melesat ke arah Ryu. Sarada dan Mitsuki lalu menghantamkan pusaran cakra itu bersamaan. Namun, saat serangan mereka hampir mengenai Ryu, Ryu membesarkan kepalan tangan pasir besinya dan menahan serangan itu. Benturan besar pun terjadi. Pertarungan mereka menyebabkan retakan besar di tanah. Ledakan dahsyat pun menyusul. Ryu terpental ke dinding bukit, tubuhnya penuh luka. Sarada dan Mitsuki hampir ikut terpental, tapi tiba-tiba seseorang muncul. Dia adalah Sai, yang datang menaiki burung Chojuiga. Sai membawa Sarada dan Mitsuki ke atas burungnya dan berkata, kalian hampir saja ikut terkena ledakan itu. Hati-hatilah, lawan kita kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, adegan berpindah ke tempat lain di mana Boruto sedang bertarung melawan ayah Momoshiki. Boruto yang sedang berdiri tiba-tiba mendengar ledakan keras. Ia bergumam, ledakan itu, apa yang terjadi di sana? Apa Sarada dan Mitsuki baik-baik saja? Eida yang berada di dekat Boruto segera mengaktifkan senrigannya untuk melihat sumber suara itu. Ia berkata, ledakan itu berasal dari Sarada dan Mitsuki. Mereka sedang bertarung dengan kekuatan gabungan. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Yang terpenting sekarang, kamu harus tetap fokus melawan ayah Momoshiki dan Shibai. Boruto tidak menjawab. Ia hanya memandangi Eida, namun dalam hatinya ia berkata, maafkan aku, Sarada, Mitsuki. Aku tidak bisa bersama kalian sekarang. Tapi aku yakin kalian bisa mengatasi para ego Jubi tanpa terluka parah. Naruto yang berdiri di samping Boruto bertanya, Boruto, kau kenapa? Wajahmu terlihat bingung. Apa yang kau pikirkan? Boruto menggeleng pelan dan menjawab, tidak, ayah. Lupakan saja. Ayo kita fokus mengalahkan dua Otsutsuki di depan kita. Setelah itu, Boruto langsung melesat ke arah ayah Momoshiki sambil mengangkat pedang Kusanaginya. Saat ia hendak menebas, tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Ia terdiam di udara, tubuhnya terbalik dan tidak bisa digerakkan. Apa ini? Kenapa tubuhku terasa berat dan sulit digerakkan? Pikir Boruto dalam hati. Ternyata, ayah Momoshiki telah mengunci tubuhnya menggunakan Shinjutsu. Saat ayah Momoshiki menerbangkan ratusan Tomogoroshi no Haikotsu ke arah Boruto, tiba-tiba seseorang mengibaskan tangannya dengan sangat cepat. Tebasan angin yang tercipta mendorong semua serangan itu jatuh ke tanah dan gagal mengenai Boruto. Sosok itu adalah rival dari ayah Momoshiki. Ia muncul dan langsung menusuk dada ayah Momoshiki dengan tongkat hitam yang memanjang. Ayah Momoshiki terlempar jauh. Tak hanya itu, rival tersebut juga menendang Shibai ke arah yang sama hingga keduanya terpental sangat jauh. Rival ayah Momoshiki kemudian menghampiri Boruto yang masih terkunci dan berkata, diamlah, aku akan menyelamatkanmu. Ia lalu menonaktifkan Shinjutsu yang membuat tubuh Boruto terkunci. Setelah tubuhnya kembali bisa digerakkan, Boruto langsung bertanya dengan wajah serius, apa sebenarnya kekuatan yang barusan dia gunakan? Tubuhku benar-benar tidak bisa aku gerakkan sama sekali. Sosok rival dari ayah Momoshiki menjawab dengan tenang, itu adalah kekuatan dari dojutsu bernama Pikionomi. Salah satu kemampuannya bisa membuat tubuh seseorang terkunci dan tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhmu dibekukan di tempat. Boruto mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, lalu bertanya lagi, kalau nanti aku sampai terkena teknik itu lagi dan tubuhku tidak bisa digerakkan, apa yang harus kulakukan supaya bisa bebas dan bergerak seperti biasa?
Rival ayah Momoshiki mengangguk kecil, lalu berkata, kalau itu sampai terjadi, kau hanya perlu menggunakan kekuatan yang akan aku berikan sekarang. Berikan tanganmu padaku. Boruto pun mengulurkan tangannya tanpa ragu. Rival ayah Momoshiki langsung memegang tangan Boruto dan mulai menyalurkan cakra Shinjutsunya. Boruto bisa merasakan aliran cakra yang sangat besar mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Ia terkejut, lalu berkata, aku bisa merasakan cakra yang besar sekali, tapi kenapa semua cakra ini malah berkumpul di area mataku? Di Jogan? Rival ayah Momoshiki segera menjawab, diamlah dulu dan tutup matamu. Rasakan aliran cakra itu. Boruto menurutinya. Ia menutup mata dan mulai merasakan dengan lebih dalam bagaimana cakra Shinjutsu itu mengalir, fokus ke Jogan miliknya. Beberapa saat kemudian, rival ayah Momoshiki berkata, sekarang bukalah matamu, Uzumaki Boruto. Begitu membuka mata, Boruto merasakan sesuatu yang aneh. Kedua matanya kini terlihat sangat berbeda, terdapat garis-garis dan pola unik yang muncul di Jogannya. Aura cakra berwarna biru juga terlihat menyebar dari sekitar matanya. Naruto yang melihat perubahan ini langsung mendekat dan berkata, Boruto, lihat matamu. Sepertinya Jogan MU baru saja berevolusi. Ini bukan mata yang sama seperti sebelumnya. Boruto memegang matanya yang berubah, lalu berkata pelan, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Joganku terasa aneh. Apa ini akan berbahaya? Rival ayah Momoshiki menenangkan Boruto, tidak, kau akan baik-baik saja. Perasaan aneh itu karena tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Nanti, seiring waktu, kau akan terbiasa. Boruto lalu menatap rival ayah Momoshiki dan bertanya, tapi kenapa kau memberikan kekuatan ini kepadaku? Bukankah seharusnya kau menggunakannya sendiri untuk melawan ayah Momoshiki? Rivalnya menjelaskan dengan nada pelan, Jogan milikku tidak sempurna, Boruto. Sejak awal, mataku punya cacat, jadi aku tidak bisa menambahkan terlalu banyak kekuatan padanya karena bisa menimbulkan efek samping. Tapi berbeda dengan milikmu. Jogan MU adalah versi yang sempurna. Itu sebabnya aku percaya kau bisa menampung kekuatan yang jauh lebih besar daripada aku. Boruto menatap Jogannya dengan penuh rasa kagum. Ia berkata, luar biasa, aku tidak sabar untuk mencoba kekuatan ini. Aku ingin menggunakannya untuk menghadapi ayah Momoshiki. Rival ayah Momoshiki mengangguk, kalau begitu, ayo kita kejar dia. Tapi sebelum itu, aku ingin memberimu satu pesan penting. Gunakan kekuatan Jogan ini dengan bijak. Ini baru tahap pertama dari evolusi Jogan MU. Masih ada 4 tahap lagi yang harus kau capai. Tapi aku tidak akan memberikannya sekaligus. Jika semua kekuatan itu langsung diberikan padamu, tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya dan kau bisa kehilangan kesadaran selamanya. Jadi, aku akan memberikannya sedikit demi sedikit agar tubuhmu bisa beradaptasi. Setelah kau terbiasa dengan tahap 1 ini, aku akan memberimu tahap kedua, dan seterusnya. Tapi ingat, setiap tahap akan semakin sulit untuk dikuasai. Boruto mendengarkan dengan serius, lalu menjawab, aku mengerti. Aku janji akan berusaha beradaptasi dengan cepat pada tahap pertama ini. Tapi, boleh aku bertanya satu hal? Apakah kau benar-benar tidak bisa membuat Jogan MU sendiri berevolusi sampai tahap seperti ini? Dan kenapa kau memilih membantuku? Rival ayah Momoshiki tersenyum tipis, lalu menjelaskan, karena seperti yang sudah aku katakan, mataku cacat sejak awal. Aku harus menahan kekuatannya agar tidak membuat tubuhku hancur. Itulah sebabnya aku selama ini mengumpulkan kekuatan dari para leluhurku. Kekuatan itu sekarang aku berikan kepadamu. Dengan Jogan tahap 1 yang telah aktif, Boruto kini berada di level yang sangat tinggi. Tapi ternyata, dia masih bisa menjadi jauh lebih kuat. Jogan miliknya sekarang berada di tahap pertama dari 5 tahap yang ada. Pola garis di matanya tampak sangat khas dan berbeda. Boruto pun kembali bertanya, tadi kau bilang Joganku akan terus berevolusi sampai ke tahap kelima. Kalau aku berhasil menguasai semua tahap itu, apa yang akan terjadi? Rival ayah Momoshiki menjawab, setiap tahap punya kekuatan yang berbeda. Semakin tinggi tahap Jogan MU, maka semakin besar kekuatannya. Aku akan beri ilustrasi. Jogan MU ini mirip konsepnya dengan Hachimon Tonkou. Boruto terlihat bingung, lalu bertanya, Hachimon Tonkou? Kau tahu tentang teknik itu? Rival ayah Momoshiki menjawab, tentu aku tahu. Aku sudah lama mempelajari seluruh kemampuan shinobi yang ada di planet ini. Konsep Jogan MU mirip dengan Hachimon,
semakin besar gerbang yang dibuka, semakin kuat penggunanya. Tapi bedanya, Jogan tidak punya efek samping yang berbahaya seperti Hachimon. Jadi kau bisa menggunakan kekuatan Jogan Emyu tanpa perlu takut tubuhmu rusak. Boruto akhirnya mengangguk, jadi begitu. Sekarang aku mulai mengerti. Kalau begitu, kalau aku berhasil menguasai semua tahap Jogan, apa aku akan cukup kuat untuk menghadapi Ayah Momoshiki? Rival Ayah Momoshiki menjawab dengan yakin, kau bukan hanya bisa menandingi dia, tapi bahkan bisa melampaui kekuatannya. Jogan Emyu adalah dojutsu terkuat, asalkan Ayah Momoshiki tidak meningkatkan kekuatannya juga. Boruto mengatupkan tangannya dengan semangat, aku tidak sabar untuk membuat Joganku berevolusi sampai tahap terakhir. Aku ingin segera mengakhiri semua ini. Aku sudah muak dengan Ayah Momoshiki dan SH yang terus membawa kekacauan ke bumi. Dalam hatinya, rival Ayah Momoshiki berkata, anak ini, dia benar-benar pintar dan punya potensi besar. Aku yakin dia bisa mengalahkan rivalku. Tak lama setelah itu, Sasuke yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan akhirnya mendekat. Ia menatap rival Ayah Momoshiki lalu bertanya, aku ingin tahu satu hal. Sekarang Jogan Boruto sudah berevolusi ke tahap 1. Sebenarnya, kekuatan apa saja yang bisa diakses dari tahap ini? Apakah kekuatan ini benar-benar bisa diandalkan? Rival Ayah Momoshiki menjawab dengan tenang, aku akan jelaskan secara rinci. Semakin tinggi tahap Jogan, semakin besar peluang penggunanya kehilangan kesadaran karena tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan besar. Jadi, aku memberikannya secara bertahap agar tubuh Boruto bisa menyesuaikan diri. Jika aku memberikan semua kekuatan dari 5 tahap sekaligus, tubuh Boruto bisa rusak atau bahkan mati karena kekuatannya terlalu besar. Untuk tahap pertama ini, Jogan Boruto sudah bisa mengendalikan seluruh elemen dasar. Boruto kini memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Jika dulu dia hanya bisa menghentikan waktu selama 1 menit, sekarang, setelah mencapai tahap S, dia bisa memperlambat dan menghentikan waktu dalam durasi yang jauh lebih lama. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan peningkatan dalam hal refleks taijutsu, ketenangan dalam berpikir, serta dedikasi dalam bertarung. Banyak kekuatan baru dari tahap Jowan yang kini bisa digunakan Boruto, namun sebagian besar kekuatan itu akan diperlihatkan secara langsung nanti. Setelah mendengar penjelasan panjang ini, Sasuke menanggapi dengan serius. Ia mengangguk pelan lalu berkata, baiklah, aku sudah mengerti. Sepertinya kita harus bersiap menghadapi hal besar. Tak lama setelah itu, Boruto kembali berbicara dengan semangat, aku merasakan semangatku kembali. Ini saatnya kita kejar Ayah Momoshiki sekarang juga. Mereka semua pun mulai terbang, mengejar Ayah Momoshiki yang sedang mencoba meregenerasi tubuhnya. Sementara itu, Ayah Momoshiki yang sedang dalam proses regenerasi merasa panik. Dalam hatinya, ia berkata, mereka sudah mendekat. Aku harus mempercepat proses regenerasiku. Tubuhnya yang dipenuhi luka mulai pulih sedikit demi sedikit, namun waktu tidak berpihak padanya. Tiba-tiba, Boruto dan para sekutunya muncul di hadapannya. Ayah Momoshiki terkejut melihat penampilan Boruto yang kini terlihat sangat berbeda. Ia menatap Boruto dan berkata dengan heran, matamu, kenapa bisa berubah seperti itu? Apa yang telah terjadi denganmu? Boruto memandangnya dengan serius dan menjawab, sudah banyak hal yang aku alami. Tapi intinya, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan Dewa Otsutsuki tertinggi terus menghancurkan dunia ini. Jika perlu, aku akan menghancurkan semua ancaman dari klan Otsutsuki, termasuk dirimu. Ayah Momoshiki membalas, apa maksudmu mengatakan hal seperti itu padaku? Aku tidak punya pilihan lain selain mempertahankan kehormatan klanku. Boruto tetap tenang dan berkata, dari awal, aku sudah bertekad untuk menghentikan budaya pohon Shinju yang kalian banggakan itu. Kalian sudah terlalu lama merusak banyak planet demi ambisi. Karena kau terus menolak untuk berubah, maka aku akan menghancurkanmu. Wajah Ayah Momoshiki pun berubah menjadi marah. Ia tak lagi bisa menyembunyikan emosinya. Dengan suara berat ia berseru, Shibai Otsutsuki, kemarilah. Tak lama kemudian, Shibai muncul dan menghampirinya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Shibai. Ayah Momoshiki menjawab, masih ingat pohon Shinju yang pernah kutanam di lokasimu? Bagaimana kabar buah cakranya? Sudah ada? Shibai menjawab, aku belum melihat langsung buahnya, tapi kurasa pohon itu sudah mulai berbuah. Mendengar jawaban itu, Ayah Momoshiki tertawa dengan keras. Bagus. Kalau begitu, aku akan segera memakannya.
Aku tidak bisa membiarkan kekuatanku dikalahkan oleh Boruto. Sementara itu, adegan berpindah ke markas Kara. Kawaki terlihat kesal dan bertanya pada Amado, "Kenapa kau membawaku ke tempat ini? Aku benar-benar khawatir pada Naruto. Bagaimana kondisinya sekarang?" Amado menjawab dengan tenang, "Tenang saja. Aku sudah melihatnya. Naruto baik-baik saja sekarang. Dia sudah disembuhkan oleh rival ayah Momoshiki." Mendengar itu, Kawaki tampak heran dan bertanya, "Apa maksudmu? Bagaimana kau bisa tahu? Apa sebenarnya yang kau sembunyikan?" Amado kemudian memperlihatkan salah satu matanya yang tampak mirip dengan mata milik Eida. Ia berkata, "Mataku ini bisa melihat apa yang terjadi di seluruh planet bumi." Kemampuannya hampir sama dengan milik Eida. Kawaki yang semakin terkejut menatap Amado tajam, lalu berkata, "Amado, jujurlah. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kau punya kekuatan sebesar ini? Jangan-jangan kau juga Otsutsuki?" Amado dengan tenang menutup mode tanduknya dan kembali terlihat biasa. Ia menjawab, "Jangan beritahu kau tentang kekuatan yang barusan kulakukan. Ini sebaiknya tetap jadi rahasia." Kawaki semakin curiga lalu bertanya, "Kenapa kau tidak ingin diketahui oleh Code? Apa sebenarnya rencanamu?" Amado pun menjawab dengan nada serius, "Sudahlah, jangan terlalu banyak bertanya. Cepat baringkan tubuhmu. Kita akan melakukan transplantasi sel ayam Momoshiki dan Shibai ke tubuhmu." Kawaki terdiam, lalu perlahan merebahkan tubuhnya, bersiap menerima transplantasi. Dalam hati, Amado berkata, "Aku tidak menyangka bisa mendapatkan sel ayah Momoshiki dan Shibai sebanyak ini. Dengan sel ini, aku bisa mencapai tujuanku yang sebenarnya." Tak lama kemudian, Code dan Delta masuk ke ruangan Amado. Code langsung bertanya, "Amado, bagaimana kondisi di medan pertempuran? Apa para aliansi masih hidup?" Amado menjawab, "Pertarungan masih sangat sengit. Kalau kau ke sana sekarang, kau hanya akan mati di tangan Boruto." Code menanggapinya dengan penuh tekad, "Itulah kenapa aku ingin menjadi lebih kuat. Gunakan sel-sel itu padaku. Aku ingin bisa memakan buah cakra dari berbagai planet." Amado pun menjawab, "Kalau begitu, baringlah di samping Kawaki. Aku akan memasangkan sel ayam Momoshiki dan Shibai ke tubuhmu." Proses pun dimulai. Amado memasukkan kedua sel itu ke tubuh Kawaki dan Code. Sambil mengatur program di komputernya, Amado berkata dalam hati, "Kawaki dan Code benar-benar bodoh. Mereka tidak tahu bahwa aku akan memanfaatkan tubuh mereka untuk mencapai tujuanku. Memang benar tubuh mereka akan menjadi sangat kuat dengan sel para dewa Otsutsuki, tapi di balik transplantasi ini, aku menyelipkan kendali supaya bisa mengatur mereka sesukaku." Di waktu yang sama, di planet pusat Otsutsuki, dua sosok Otsutsuki berdiri di atas tugu besar. Salah satunya memiliki dua Rinnegan, dan yang lain memiliki dua Byakugan. Otsutsuki yang memiliki Byakugan berkata, "Dewa Otsutsuki tertinggi telah pergi ke planet bumi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sosok yang memiliki dua Rinnegan menjawab, "Jika dewa tertinggi sendiri yang turun tangan, itu artinya masalah yang dihadapi di sana sangat besar." Mereka pun memanggil para Otsutsuki lain untuk berkumpul. Terlihat ribuan Otsutsuki berkumpul di markas pusat. Meskipun mereka berasal dari kalangan bawah dan menengah, tidak ada satupun yang sekuat ayah Momoshiki. Namun, pertanyaannya kini adalah, apa sebenarnya peran ribuan Otsutsuki ini ke depannya?